Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah itu bisa menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, bahkan memperkaya hidup kita di dalam Tuhan, serta menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kembali kami boleh memasuki hari ini dengan pertolongan Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus pimpin kami di dalam menjalani hari-hari kami, untuk kami terus mempercayai Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, akan diserahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa saat ini. Biar Tuhan yang mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu, sehingga dapat membacakan kisah yang memberkati mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan terus menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata
ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Gigi yang Hilang. Saya duduk di kursi dokter gigi dengan perasaan tak menentu. Karena jatuh terjerembab dengan wajah membentur tempat bermain di sekolah kala duduk di kelas 3. 2 gigi depan permanen saya patah sebagian, sehingga bentuknya tak beraturan. Dr. Butler berdiri di hadapan saya sambil menggelengkan kepala, sementara rasa iba memancar dari matanya yang biru. Pertama ia memandang ibu saya yang sangat cemas, lalu saya dan berkata, "Katie, kamu perlu selubung gigi untuk menutup gigi-gigimu. Tetapi karena rahangmu belum terbentuk secara tetap, kami tak dapat memasang selubung gigi permanen. Kami akan memberimu yang sementara." Ia mengambil baki berisi selubung gigi dengan pelbagai ukuran. Semuanya dari perak. Saya mencoba tidak gugup membayangkan senyum saya yang dahulu sangat manis, sekarang musnah. Lebih dari 3 tahun kemudian, selama memakai 2 selubung gigi perak, saya berusaha menyembunyikannya agar tak seorang pun melihatnya. Saya berusaha untuk tidak tersenyum. Sebelum jatuh, saya sangat menyukai gigi-gigi saya. Tetapi kini saya sangat membenci penampilan saya. Jika saya lupa dengan gigi-gigi itu dan tersenyum, beberapa anak akan menunjuk-nunjuk ke arah saya dan menertawakan gadis dengan 2 gigi perak. Mengapa ini terjadi pada saya? Apakah Allah tidak mengasihi saya? Saya berkesimpulan bahwa Allah tentu tidak mengasihi saya. Sebab jika Dia mengasihi saya, Dia tak akan membiarkan hal buruk ini terjadi. Saya tak dapat mempercayainya. Akhirnya saya memiliki 2 selubung gigi permanen berwarna putih menggantikan yang perak. Tetapi tak lama kemudian gigi saya mengalami abses karena kecelakaan itu, dan 3 gigi harus dicabut. Ini merupakan bukti lain bahwa Allah tidak mengasihi saya. Demikian kesimpulan saya. Hingga usia 20-an saya mengenakan gigi palsu sementara, dan selanjutnya sudah lebih dari 20 tahun saya mengenakan jembatan gigi permanen. Di antara rentang waktu itu, saya menerima Kristus pada usia 18 tahun dan mulai menghalau pikiran-pikiran yang tak benar bahwa Allah tidak mengasihi saya dan bahwa Dia tak dapat dipercayai. Kemudian pada tahun 1991, saya mendapati bahwa salah satu sisi dari jembatan gigi itu terlepas. Dokter gigi saya, Dr. Winter, memeriksanya dan menelan ludah. "Katie, memang benar salah satu sisi dari jembatan gigi itu lepas. Tetapi untuk mengatasinya tidak cukup hanya dengan menyemennya kembali. Salah satu gigi yang menopang jembatan itu retak." Saya ketakutan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Ia melanjutkan, "Karena gigi itu retak, kami akan menggerinda 2 gigi yang mengapitnya itu untuk mengikat pegangan gigi tersebut." Ia berhenti sejenak dan tampak sangat prihatin. "Tetapi kamu punya pilihan lain. Kamu dapat mempertimbangkan implantasi gigi." Membayangkan 2 gigi saya harus digerinda rasanya amat mengerikan. Maka suami saya, Larry, dan saya memutuskan untuk memilih implantasi gigi. Beberapa bulan kemudian saya dijadwalkan untuk operasi.
Dengan berkonsultasi kepada seorang ahli gigi, Dr. Gavani, saya mengetahui lebih banyak tentang prosedur itu. Yang akan dilakukan pada operasi pertama adalah memasang implan titanium ke dalam rahang saya. Kemudian selama 4-6 bulan menunggu tulang-tulang saya tumbuh di sekitar implan itu. Saya akan mengenakan gigi palsu. Selanjutnya, gigi palsu permanen akan dipasangkan pada implan itu. Saya telah memberitahu Dr. Gavani bahwa saya adalah pembicara profesional dan sudah dijadwalkan berbicara 10 hari sesudah operasi pertama. Ia meyakinkan saya bahwa tidak akan ada masalah karena pada saat itu gusi saya sudah cukup kuat untuk dipasangi gigi palsu sementara. Dan memang tidak ada masalah. Sampai pada waktu operasi, Dr. Gavani mendapati salah satu sisi rahang saya terlalu tipis, sehingga ia harus mencangkokkan tulang pada rahang itu. Ini berbahaya bagi pemasangan gigi palsu sementara, karena dapat membentur cangkokan itu dan membuatnya lepas. Pada kunjungan pertama setelah operasi, Dr. Gavani menyarankan agar saya memberitahu pihak penyelenggara bahwa mungkin saya tidak dapat berbicara seperti yang direncanakan karena belum menggunakan gigi palsu sementara. Orang itu mau mengerti, bahkan ia akan berdoa agar saya dapat datang. Pertemuan dijadwalkan pada Senin malam. Dan pada hari Jumat sebelumnya, saya mempersiapkan materi. Tiba-tiba saya mendengar Tuhan berbisik dalam hati, "Kamu akan berangkat tanpa gigi-gigimu." Saya menggelengkan kepala tak percaya pada pesan yang saya dengar itu. "Oh, Bapak, saya kira mereka tidak menginginkan pembicara tanpa 3 gigi depan." Tetapi saat itu saya merasakan kedamaian memenuhi tubuh dan jiwa saya. Saya membaca materi yang akan saya sampaikan dan menyadari bahwa hilangnya gigi-gigi saya dapat menjadi alat peraga untuk topik tersebut. Kegembiraan dan harapan yang timbul karena Allah mau berkarya melalui saya membuat saya benar-benar berharap untuk pergi tanpa gigi-gigi saya. Yang pasti mereka tidak akan pernah melupakan pembicara yang tidak mempunyai gigi depan. Hati saya bergetar. Ternyata tidak hanya pada pertemuan itu saya harus berbicara tanpa gigi depan, tetapi juga pada banyak pertemuan lainnya selama bulan berikutnya hingga mulut saya sembuh. Salah seorang panitia bahkan memperkenalkan saya sambil menyanyi bahwa segala yang saya inginkan di hari Natal adalah 3 gigi depan saya. Selama masa itu saya terkagum-kagum saat menyadari perubahan yang terjadi dalam pikiran saya tentang kasih Allah. Ketika masih anak-anak, saya menyimpulkan bahwa Allah tidak mengasihi saya karena kecelakaan yang menghancurkan gigi-gigi saya. Kini saya berbicara di hadapan ratusan orang tanpa gigi depan, namun yakin sepenuhnya bahwa Allah mengasihi saya dan Dia layak dipercayai. Saya yakin akan kebenaran ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya dapat mempercayai kasih Allah sebab kasih itu sempurna. Dia memberikan yang terbaik untuk saya dengan atau tanpa gigi. Puji Tuhan, haleluya.
Ini kisah yang diceritakan dan dialami oleh Ibu Katie Collard Miller. Luar biasa saudara, lucu ya bagaimana peristiwa yang dialami oleh Ibu Katie ini ya. Waktu kecil mengalami kecelakaan, terjatuh hingga gigi depannya patah, dan sampai dia masih berusia 20-an bahkan 20 tahunan dan sudah menikah sebagai pembicara profesional, masih bermasalah dengan giginya itu. Dan yang luar biasa ya, ketika dia harus sudah dijadwalkan untuk berbicara di sebuah seminar, tetapi ternyata giginya belum selesai ya, masih ada masalah sehingga tidak bisa dipasang gigi palsunya yang rencananya akan diimplan. Tetapi justru di situ Tuhan memakai peristiwa itu untuk memberkati ya tugas dia sebagai pembicara. Pada waktu itu dia mendengar suara Tuhan yang berkata bahwa dia akan pergi tanpa gigi-giginya ya, dia sempat terkejut, tapi akhirnya dia menyadari bahwa hal itu bisa dia pakai untuk menjadi contoh gitu ya di dalam pembicaraan yang akan dia sampaikan nanti, justru mengenai giginya yang tidak ada itu ya. Luar biasa memang saudara ya. Itulah cara Tuhan menolong anak-anak yang mempercayai dia. Ada berbagai cara yang Tuhan bisa lakukan, bahkan seperti apa yang dialami oleh Ibu Katie tadi ya. Kayaknya malu mungkin kalau kita sebagai pembicara berbicara tanpa gigi depan, tapi justru itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa ya, memberkati justru seminar yang akan topik yang akan dia sampaikan, dan hari-hari ke depan pun dia masih berbicara tanpa gigi. Luar biasa memang Tuhan ya, dan dia meyakini bahwa itulah kasih Tuhan ya. Dulu waktu kecil dia pernah berpikir Tuhan itu sungguh tidak mengasihi dia, tapi dengan berjalannya waktu dia sudah bertobat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di usia yang ke-18, dan dia masih bermasalah dengan giginya, tetapi justru di situ dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah Allah kita, dia dapat dipercaya dalam segala hal. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita tanggung bersama Tuhan, dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Sebab itu mari terus percayai dia, Tuhan kita yang luar biasa, Bapa kita yang baik, yang punya berbagai cara untuk menolong anak-anaknya. Terpujilah Tuhan, biar kisah ini bisa memberkati, menguatkan, menghibur ya, dan terus membawa kita untuk tetap meyakini Tuhan dan mempercayai dia apapun pergumulan, permasalahan yang sedang dihadapi, bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik dan rencananya selalu indah bagi setiap anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat karyamu di dalam kehidupan anak-anakmu yang mempercaya Engkau. Terima kasih untuk pengalaman yang indah yang dialami oleh Ibu Katie dengan berbicara sebagai pembicara tanpa gigi depan, tapi justru itu yang Tuhan rancangkan sehingga semua bahkan berjalan dengan baik. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memang Allah yang luar biasa. Engkau memang Bapa yang peduli akan setiap anak-anakmu. Kami percaya di dalam setiap pergumulan persoalan apapun yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing, Engkau punya berbagai cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk tetap mempercaya Engkau dan terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Engkau saja yang dapat menolong kami dan memberikan jawaban yang tepat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu pendengar yang menyaksikan atau mendengar kisah ini di YouTube. Tuhan memberkati apapun pergumulan mereka. Kami percaya
Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dan biar kami sebagai anak-anak-Mu selalu keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih buat perhatiannya. Untuk tetap terus bisa mendengarkan kisah-kisah yang saya bacakan di Kesejukan Bagi Jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.